dipersembahkan oleh Ide untuk Indonesia. Nah sekarang ke Prisya dulu. Perannya apa dan berat nggak latihannya? Peranku sebagai Tahura, Tengku Tahura, anak dari Amir Hamzah dan Tengku Kamalia. Yang dibawakan Tengku Tahura beratnya itu adalah apapun cerita masa lalunya itu dititipkan yang harus beresin gitu deh, itu Tahuranya. Tahuranya. Di dalam isi Tahura ini sebenarnya pastinya tahu semua kan? Tahu semua melalui ibunya, karena kan dia ditinggal oleh bapaknya ketika umur 10 tahun ya, 10-11 tahun. Ibunya menceritakan juga bahwa dia mencintai seseorang yang lain. Dan memang pengakuan bapaknya juga terhadap ibunya kalau dia tuh hatinya memang masih untuk perempuan lain gitu. Dan besar hati ibunya itu yang justru malah bikin ibunya merasa bersalah ngambil si bapaknya ini dari perempuan yang dicintainya gitu. Jadi di sini yang selalu saya diskusikan sama Kak Is juga sama semua. Ini sebenarnya cerita ibunya ini juga harus dinaikkan ke permukaan gitu, karena mana ada zaman sekarang perempuan yang terima suaminya ngomong aku tuh hatiku masih sama mantan pacarku loh gitu. Ini maksudnya mantan terindah. Mantan terindah. Oke. Mantan terindah nggak bisa dilupakan dan disampaikan oleh Amir Hamzah kepada istrinya. Oh, sama ya itu? Oh, sama, bedanya dengan lagunya aja ya? Iya, bedanya ini dijodohin Mas. Jodohin. Mbak Baung gimana perannya? Peran saya sebagai Ilik Sundari, dia adalah mantan kekasih. Ini mantan terindahnya ini. Iya, mantan kekasih Amir Hamzah. Mereka bertemu ketika Amir Hamzah dan Ilik Sundari waktu itu meneruskan sekolah di AM Solo. Sampai akhirnya mereka itu karena sebagai pemuda waktu itu mereka sangat bersemangat untuk saling belajar kepada Amir. Si Ilik Sundari belajar bahasa Arab, mengenal bahasa Arab, dan sebaliknya Amir Hamzah belajar bahasa Jawa kepada Ilik. Amir Hamzah itu adalah pemuda Melayu yang sangat halus budinya. Tetapi Amir Hamzah itu bisa sangat berapi-api, berkobar kalau berbicara tentang cita-cita pergerakan Indonesia waktu itu dan kebangsaan, bahasa Indonesia begitu. Jadi yang menarik dari pertunjukan ini bahwa selain ada percintaan, tapi latar belakang sejarahnya, sosial, itu juga muncul. Bukan sekedar percintaan biasa. Mas Is kan pasti udah pelajari semua tentang Amir Hamzah. Kalau ngeliat dari karya-karyanya, lalu tadi seorang HB Yasin sendiri melihat dia sebagai seorang pahlawan yang luar biasa ya untuk dunia sastra Indonesia. Sebenarnya dari titik-titik lirik-liriknya atau kata-katanya atau kedalaman makna yang dia sampaikan pesannya itu yang paling menonjol dari seorang Amir Hamzah itu apa ya Mas? Saya kira yang pertama bahwa Amir ingin sekali menunjukkan kita sebagai bangsa yang berdaulat melalui bahasa gitu. Dan kita tahu bahwa bahasa bukan semata-mata alat untuk berkomunikasi, tetapi juga bahasa itu menjadi alat atau cara untuk membentuk nilai di dalam diri setiap orang. Artinya ketika kita mampu memenangkan bahasa dalam konteks dia menjadi bahasa yang berdaulat, maka kita juga memiliki media dari mana dan melalui apa, nilai apa yang mau kita tanamkan, kita konstruk dalam diri masyarakat, dalam diri kita, itu menjadi penting. Artinya kegagalan kita dalam hal memahami dan menggunakan bahasa itu juga akan menentukan sekali kegagalan kita dalam mengkonstruk nilai-nilai yang kita kehendaki di dalam diri kita, dalam kehidupan kita atau bangsa kita. Wow. Nah, tadi paparan dari Mas Is juga menunjukkan kehebatan seorang Amir Hamzah. Ya. Sekarang secara sederhana aja, mungkin Happy terkesan pada kata-kata apa saja, misalnya dari selarik puisi yang mungkin Happy apa atau sedikit kalimat yang khas dari Amir Hamzah?
Misalnya? Kan ada sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus. Mampus itu fit out, dia berakhir pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi matinya pun, hilangnya pun pelan-pelan. pelan-pelan. Jadi memang banyak kata-katanya pun yang hanya satu kata itu tuh membuat saya berpikir dan ini maksudnya apa ya? Kenapa dia menuliskan seperti ini ya gitu. Pasti ada maksud yang pasti dalam di belakang itu, dan yang mungkin saya jadi makin penasaran, ini kan ada banyak cerita ya, dari A sampai Z, itu yang paling menonjol dalam sebuah pertunjukan ini apakah perjuangannya sampai revolusi yang dia tiada, atau pesan-pesan tentang kebajikan itu sendiri, atau justru yang paling menarik adalah sisi percintaannya? Anehnya itu semua ada di situ. Kisah cintanya ada, tetapi kisah cintanya dibingkai dalam situasi settingannya itu adalah ketika pasca Indonesia ini baru merdeka juga gitu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Indonesia lahir tuh ternyata tidak setelah mengalahkan Belanda begitu saja merdeka. Tetapi dengan sesama saudara juga ada kesalahpahaman dan juga bagaimana orang-orang bangsawan seperti Amir Hamzah dianggap dia masih berkomplot dengan Belanda, dianggap feodal jadi harus dimusnahkan. Tapi tentang bagaimana kisah cintanya seorang Amir Hamzah seperti yang Kak Is bilang tadi, kepada bangsa, kepada dirinya, kepada tanah kelahirannya dan juga saudara-saudaranya, bahkan cinta sejatinya ada di sana. Jadi apa ya, untuk generasi sekarang pun kalau nonton ini kalian seperti dibacakan 16 buku yang menjadi riset-riset kita hanya dalam 2 jam itu. Dari situ kalian mungkin bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Tetapi dengan keperasaan kita juga bisa memaknai apa yang kita alami pada saat ini. Harus datang berarti ya. Harus datang. Pemirsa, masih banyak yang akan ditanyakan pada narasumber kita. Jangan kemana, tetap di Indonesia, Ide untuk Indonesia. Kita semua bukan orang yang sepenuhnya baik, tetapi ketika kita punya keberanian moral untuk menjadi baik, saya kira akan menjadi lain persoalannya. Dipersembahkan oleh